Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'liman nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal mudzakkara wa tadhkir wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalal khair ibtighan wajhillahi ta'ala wa mardati wa sawabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para santriwan santriwati rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala aktivitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para santri-santri, marilah kita teruskan kajian kita Kitab Wasiatul Mustafa dengan niatan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, hu Ali ahabbul ibadi utawi luwe dan cintai pira-pira kawula. Ahabbul ibadi utawi luwe dan demen-demeni pira-pira kawula inda ilallahi mungge Gusti Allah. Abdun iku kawulane Allah sajidun kang sujud sapa abdun. Sajidun kang sujud sapa abdun yaqulu hale donga sapa abdun sajidun fi sujudi ing dalem nalikane sujudi abdun. Yang paling dicintai dari seorang hamba mungguh Gusti Allah, yaitu seseorang hambanya Allah yang berdoa dalam sujudnya, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita pengen mendapatkan predikat ahabbul ibad ilallahi, malah perbanyaklah doa dalam sujud kita. Apa doanya? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi itu pangeran ingsun, ini saat temene ingsun dhalamtu iku nganingoyo sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Duh Gusti Allah, sesungguhnya saya ini ada yang paling dolim kepada diri saya sendiri. Faghfirli monggo mugi ngapura panjenengan Allah limari ingsun dambi ing dosa ingsun. Fa innahu monggo sedune kelakuan la yaghfiru iku ora bisa ngapura la yaghfiru iku ora bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba panjenengan Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Ya Ali, wahai Ali, alaika natapono ing atase sira bi sholati duha kelawan salat duha. Nah, ini salat duha. Jangan sampai ditinggalkan salat duha ini. Ya, terus istiqomah salat duha karena fadilah dan keutamaannya luar biasa salat duha. Fi safari baik itu fi safari ing dalam lelungan wal hadorilan ing dalam omah, baik ketika kita dalam perjalanan maupun ketika kita di rumah, lazimkan sholat duha. Fa innahu mongko setune kelakuan idza kana nalikane ana yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Idza kana nalikane ana yaumul kiamat ing dalam dina kiamat yunadi ngundang-undang munadin sapa wong kang ngundang. Besok ketika hari kiamat akan ada undangan, akan ada panggilan
min fawqi syarafil jannah ing dalam dure surga. Di atas surga akan ada panggilan. Aina iku ing dalam di aladina utawi wong akeh. Di sapa wong sing kanu ana sapa aladina yusalluna iku padha salat sapa aladina duha ing salat duha. Wong sing padha salat duha di manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia istiqomah melaksanakan salat duha? Akan ada panggilan semacam itu. Dipanggil orang-orang yang istiqomah dalam salat duha. Udkhulu, selanjutnya akan diperintahkan udkhulu mlebu sapa aladina kabeh wong akeh udkhulu masuk kabeh wong mimba biduha saking bab atau saking lawang salat duha. Jadi besok itu di surga akan ada akan ada pintu khusus bagi orang-orang yang selalu melaksanakan salat duha. Disuruh masuk lewat pintu tadi. Jadi ono lawang nok surga iku khusus dibuat kanggo wong sing salat duha. Udkhulu mlebu sapa alladzina min babi duha saking lawang dua bisalamin amin. Salamin amin dengan keselamatan. Akan disambut ya orang-orang sing melanjutkan salat duha. Wa ma ba'asallahu orang utus Allah sinten Gusti Allah min nabiin ing nabi illa wa amarahu kejaba perintah sinten Allahu ing nabi bis sholati duha kelawan nglakoni salat duha. Tidaklah Allah itu memerintahkan mengutus para nabi kecuali Allah akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat duha. Tidaklah Allah itu mengutus para nabi kecuali Allah akan perintahkan mereka sholat duha. Karena Rasulullah pernah mengatakan yusbihu, hadisnya Rasulullah, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun. Jadi setiap pagi seluruh persendian kita, anggota tubuh kita ini wajib disedekahi. Ono hak di dalamnya. Berupa apa? Sedekah, harus kita keluarkan sedekahnya. Ya, ketika bangun pagi, bangun tidur, itu ada hak atas tubuh kita ini. Zakat, ya sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqatun, setiap tasbih yang terucap itu adalah shadaqatun. Wa kullu tahmidatin shadaqat, setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, ya sedekah setiap tahlil. Wa kullu takbiratin, setiap takbir ya sedekah, itu ya sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, perintah kepada perkara ya kebaikan sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Semua itu adalah bernilai sedekah. Wa yazi min dalika kulli rak'ataini yarka'uhuma minam duha. Terus Kanjeng Nabi. Jadi semua tadi itu bisa digantikan dengan dua rakaat salat duha. Jadi sudah mencukupi. 2 rakaat salat duha itu wis mencukupi daripada apa? Dikeluarkan daripada sedekah jariyah atas persendian kita ini. Anggota tubuh kita ini wajib disedekahkan, tangan kita, mata kita wajib dikeluarkan sedekahnya. Nah, cukup semuanya bisa diwakili dengan sholat rakaat, sholat duha. Oleh karena itu Ustaz himbau santri-santri di rumah jangan sampai meninggalkan daripada sholat duha. Ya Ali wa Ali min karamatil mu'minina. Min karamatil mu'minina iku setengah saking kemuliaane wong mukmin jauzatun utawi duwe bojo wadon. Muwafiqatun kang taat, nyocoki taat. Jadi termasuk daripada kemuliaannya seorang mukmin itu adalah mempunyai seorang istri
seorang istri yang apa? Yang solih, yang solihah, yang patuh berbakti kepada suaminya. Itu termasuk kemuliaan seorang mukmin yang diberikan Allah kepadanya. Wassalatu lan salat jamaatan hali berjamaah. Salat berjamaah, lagi-lagi salat berjamaah. Setimbau santri-santri ojo sampai awakmu kabeh ninggal salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Wajiranun lan tangga yuhibbunahu kang padha cinta padha demen sapa jiron mahu ing mukmin. Dan juga termasuk kemuliaan seorang mukmin itu adalah mempunyai tetangga sing apik nang awake, sing cinta nang awake. Itu termasuk daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada mempunyai apa? Tetangga yang baik hati, tetangga yang tidak mau tidak menyakiti, tetangga yang baik hati, tetangga yang selalu menolong dia, termasuk kemuliaannya daripada seorang mukmin. Oleh karena itu kita jangan sampai membuat kerusakan atau tidak baik dengan tetangga kita, ya, menyakiti hati mereka. Itu jangan sampai terjadi. Semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk apa? Memperbaiki dari hubungan kita dengan tetangga kita. Tidak hanya tetangga, teman-teman kita atau yang lainnya. Faslun utawi iki kono fasal suci fi saumi ing dalem poso. Faslun utawi iki kono fasal suci fi saumi iku tetep ing nerangaken ing dalem poso. Kala wis ngendika alaihi salatu wasalam sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong soma iku poso sapa man Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, wajtanabalan berusaha semaksimal mungkin wajtanabalan menjauhi sapa man al harama ing perkara sing haram fihi ing dalem Ramadan. Kemudian mereka menjauhi dari perkara yang haram, wal buhtana lan kegorohan, artinya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dening Gusti Allah, kegorohan, bohongan. Radiya mongko ridho anhu ing man ar-rahman sinten Allah kang Maha Rahman, maka Allah akan meridhoinya. Wong sing wis diridhoni dening Gusti Allah wis alamat dadi waline Gusti Allah, dicintai Allah. Wa aujabalan majibakan sinten Allah lahu kedue man aljinana, utawa aujaba majibakan lahu maring man aljinana ing pira-pira surga, maka wajib baginya mendapatkan balasan surga. Jadi tiyang sing poso, nglakoni poso, kemudian menjauhi perkara sing haram, menjauhi kebohongan, kedustaan, maka Allah akan meridhoinya, kemudian akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak kitab-kitab menerangkan fadilah siam, keutamanya puasa Ramadan, banyak. Salah satunya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu subhanahu wa ta'ala, ngendika sinten Allah taala, kullu hasanatin bi asri amsaliyah. Tapi saben-saben kebagusan iku bi asri amsaliyah, iku oleh 10 pahala. 10 kebaikan. Setiap kebaikan itu mendapatkan 10. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai tingkatan 700 kebaikan. Jadi satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 sampai meningkat menjadi 700 derajat, 700 kebaikan. Illa siam, kecuali puasa. Jadi poso iku khusus, ya, khusus Allah sing bales dhewe. Ya. Fa innahu li, mongko sedune poso muli kedua ingsun. Puasa itu milikku wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah
Puasa itu kanggo Allah, ya Allah yang akan membalasnya. Jangan sampai kita puasa hanya cukup menghindar atau menjauhi perkara-perkara sing batal puasa, tapi tidak menjauhi perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi ya poso dohir, ya poso batini, ya poso agak mangan gak ngombe, tapi harus poso apa? Ya, poso dipasani kabeh setiap anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, mulai mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya harus berpuasa. Berpuasa dari apa? Ya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, salah satu khususiyahi saum, khususnya si poso itu adalah sesungguhnya puasa itu apa? Annahu yarju ilal kafi. Sesungguhnya puasa itu kafun. Apa? Kafun niku menghadang. Wa huwa amalun sirriyun, menahan. Kemudian amalun sir, menahan niku amalun sirriyun. Jadi amal sing gak ketok. Ya, kita puasa tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Nggih. Jadi poso iku amalun sirriyun, amal sing gak ketok. Itulah termasuk daripada khususiyah poso. Tidak ada yang bisa melihat ghairullah saliyane Gusti Allah. Tidak seperti sholat atau zakat, itu kan terlihat oleh yang lainnya. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Itulah termasuk daripada khususiyah poso. Yang kedua, annahu qahrun li aduwillah. Puasa itu termasuk daripada menahan daripada musuhnya Gusti Allah. Bisa menahan musuhnya Gusti Allah. Fa inna syaitana huwal adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhnya Allah. Musuhnya Gusti Allah. Nah, syaitan termasuk musuh yang nyata. Walayyaqwal adu illa biwasiyati syahwat. Jadi musuh iku mau sing rupane setan illa yaqwa, tidak akan menjadi kuat illa biwasiyati syahwat, kecuali dengan lantaran syahwat. Jadi syahwate keinginan iku memuncak, berarti kekuatan setan iku mau meningkat. Wal ju'u yuksiru jami'asy syahwat, yukassiru jami'a syahwat alladhi hiya alatu syaitan. Wal ju' ju' itu lapar. Ya, lapar inilah yang bisa membenteng, yang bisa yang bisa menahan daripada jami'u syahwat. Isok mecah, isok menghancurkan daripada syahwat, yang mana menjadi alat syaitan untuk menghancurkan manusia. Jadi lapar itu termasuk daripada yang bisa memecah daripada syahwat kita, yang mana syahwat ini yang akan dijadikan syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah. Oleh karena itu Rasulullah sekali lagi mengatakan inna syaitana la yajri min ibni adam majradam fadayku majariyahu bil ju'. Sesungguhnya syaitan itu dalam tubuh kita ini mengikuti daripada aliran pembuluh darah kita. Kata Rasulullah, fadaiku, maka bendungan iku mau majariyahu gon jalannya setan iku mau biljo dengan lapar. Ya, dengan lapar. Jadi setan itu berjalan di dalam tubuh kita ini, di pembuluh darah kita ini. Kalau kita tidak bendung dengan yang namanya juk, maka akan semakin terasa semakin kuat. Setan akan berjalan di pembuluh darah kita. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Jadi untuk Untuk selalu menjauhi, menahan
tubuh kita ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya Ali wa Ali, man utawi sapane wong itaba iku menut mbureni Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 dina min Syawal saking wulan Syawal. Barang siapa setelah sholat puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan Syawal, ya kataba mongko nulis Allah sinten Gusti Allah. Kataba mongko nulis Allah sinten Gusti Allah lau keduwe man somat dahri koyok poso setahun. Maka puasa 6 hari mau pahalane padha bari 6 tahun. Setahun kulli sekabiane dahar. Setahun untuk barang siapa setelah bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatatnya, akan membalasnya seperti pahalane wong sing poso pira setahun untuk. Ya. Dipraktekkan, diamalkan ya. Jadi besok kita setelah bulan Ramadan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya ya, untuk berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Faslun utawi kuna fasal suci fi sedaqati ing dalam sedekah. Faslun utawi kuna fasal hadzal fasal fi sedaqati iku ing dalam nerangake sedekah. Nerangkan sedekah. Qala ngendika alaihi salatu wassalamu ya Ali wa Ali, inna auliya Allahi, sesungguhnya pira-pira waline Gusti Allah. Sesungguhnya waline Gusti Allah. Sesungguhnya waline Gusti Allah. Wa nimu inna auliya, sesungguhnya pira-pira waline Gusti Allah taala halimulur sinten Allah. Lam yanalu iku ora merkule sapa auliya Allah sa'ata rahmatillahi ing rahmati Gusti Allah, utawa luase rahmati Gusti Allah. Wali-waline Gusti Allah iku ora iso merkule, ya gak merkule, tidak mendapatkan predikat seorang wali atau mendapatkan luasnya rahmatnya Allah, waridwanihi lan ridhone Gusti Allah bikasratul ibadati kelawan akeh ibadah. Ora. Jadi waline Gusti Allah itu tidak mendapatkan predikat wali, ora mendapatkan rahmati lan ridhone Gusti Allah dengan sebab apa? Banyaknya ibadah, tidak. Walakinna luha lan tetapi ne merkole mau sinten auliya Allah ing rahmatullah wa ridwani bisa khotin nafsi kelawan lomane awake. Jadi awake iku loman. Ya, awake iku loman. Jadi predikat kewaliannya itu tidak didapatkan dengan mudahnya dengan akeh ibadah, tidak. Ya, tapi apa? Didapatkannya dengan apa? Bisa khawatin nafsi kelawan lomane awak. Jadi awak iku loman. Ya, kegampang dengan perkara donya. Selalu loman awak. Wal istihanati lan gawe kegampang bidunya kelawan dunyani. Gampang. Jadi selalu jadi dispekno. Jadi para waline Gusti Allah itu tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan dunia dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru nggawe kegampang, dibuat mudah perkara dunia itu. Iya, dengan apa? Dengan sifat loman beliau. Ana wong butuh ditolong. Ya, ana wong sing gak mangan ya diwehi mangan. Kita pun juga harus demikian, harus mengamalkan dan mengikuti jejak para ulama sholihin seperti ini. Jadi tidak didapatkan dengan banyaknya ibadah, tapi bisa khawatin nafsu dengan lomannya Allah. Sampeyan tahu pasti ceritanya Imam Ghazali itu, ya, diberikan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah,
tidak karena ibadahnya, caranya dan lain sebagainya, tidak. Tapi karena apa? Karena penyebab daripada seekor lalat yang menghisap, yang meminum daripada mengsinnya Imam Ghazali, dibiarkan oleh beliau. Karena apa? Loman, kasih sayangnya kepada makhluknya Allah luar biasa. Ini yang menjadikan beliau itu mendapatkan predikat yang tinggi, kedudukan yang agung di hadapan Allah. Tidak karena banyaknya ibadah, tidak, tapi lomane kasih sayangnya terhadap makhluknya Allah, makhluk itu si Allah. Itu dengan apa? Dengan seekor apalagi dengan tetangga kita, dengan kaum mukminin muslimin yang lainnya. Ya Ali as-sakhiyu ta wong kang loman qaribun iku parek, wong sing loman qaribun iku parek minallahi saking Gusti Allah. Wong sing loman iku bakal parek dengan Allah. Qaribun min rahmati, tur parek min rahmati saking rahmati Gusti Allah. Jadi tur parek mudah kemudian akan mendapatkan rahmatnya Allah. Iku wong sing sakhi, sing loman awake ba'idun tur kang ado min adzabi saking siksane Gusti Allah, tur akan jauh dari siksanya Allah. Wal bakhilu, sedangkan utahe wong kang bakhil mau ba'idun iku bakal ado minallahi Gusti Allah, akan jauh dari Allah. Ba'idun tur ado min rahmatihi saking rahmati Gusti Allah. Ya qaribun tur parek min adabi saking adabi Gusti Allah. Jadi wong sing bakhil iku adoh teko Gusti Allah, ya adoh teko menungso, adoh teko rahmati Gusti Allah, tur akan dekat dengan siksanya Allah. Wong bakhil itu akan akan mempercepat daripada siksanya Gusti Allah. Ya, terlalu dieman-eman, ya, tidak memperdulikan, tidak ada sifat kepedulian dengan yang lainnya. Tapi wong sing loman akan dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh makhluk Gusti Allah. Wong sing wis dicintai Gusti Allah, Allah akan menjadikan seluruh makhluknya akan cinta kepadanya. Sama dengan walinya Allah itu, para wali-wali Gusti Allah itu, kita lihat kalau sudah seseorang dicintai Allah, Allah akan menjadikan hati seluruh makhluk akan mencintainya. Kenapa? Sedekah itu termasuk daripada arkanuddin, termasuk tiangnya agama. Ya, kata Imam Ghazali itu ahadun arkanuddin, termasuk daripada cagai agama, termasuk daripada tiangnya agama. Itu sedekah. Termasuk di sini Imam Ghazali menerangkan. Jadi seseorang itu terbagi menjadi 3 dalam hal sedekah ini. Termasuk yang pertama adalah aqwiya, jadi wong sing kuat. Wa humul ladina anfaqu jami'a malakum. Jadi wong sing predikat aqwiya ini adalah orang-orang yang anfaqu jami'a malakum, menginfakkan seluruh anggota, seluruh daripada harta yang dimiliki. Walam yadakhiru li anfusihim syai'an, tidak menyimpan sepeser pun untuk dirinya. Kita harus yakin. Jadi Allah sudah dawuh, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi wong sing infakno di jalan Allah iku padha uga kaya kita seperti halnya menanam satu biji, ya akan muncul dengan biji yang lain. Satu biji akan muncul dengan 10 biji. Kita menanam 10 biji akan muncul 100 biji dan lain sebagainya. Itu termasuk
Ya harus saya yakin. Ya, harus yakin. Kemudian predikat yang kedua itu mutawasitun. Jadi yang pertama tadi apa? Al-aqwiyah. Al-aqwiyah itu jadi wong sing bener-bener menginfakkan, yakin dengan dawuh Gusti Allah, menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya tanpa menyisakan sepeser pun untuk dirinya. Yang kedua, al-mutawassitun. Siapa al-mutawassitun itu? Wa humul ladzina lam yaqdiru ala ikhla'il yadi anil mal. Yang kedua, tingkatan sing tengah-tengah. Sinten niku sing tengah-tengah. Jadi hanya sekedar apa? Jadi tidak mampu untuk ngosongno, artinya tidak belum mampu untuk apa? Ngosongno tangane teko apa? Harta. Walakin amsakuhu lilalitana'am, tapi dia menyimpannya tapi untuk tidak apa? Untuk tidak berfoya-foya, untuk tidak enak-enakan, tidak, tapi balik infaki inda dhuhuri muhtajin. Jadi hanya diinfakkan ketika apa? Ketika ada seorang yang meminta, ada seorang yang butuh, baru diinfakkan. Tapi beda dengan yang aqwiyah tadi, jadi langsung diinfakkan semuanya tanpa menyisakan apa? Sepeser pun untuk dirinya. Tapi yang kedua ini punya harta tapi diinfakkan hanya ketika ada seorang yang butuh saja. Ada seorang yang butuh saja. Yang kemudian yang ketiga, asalis ad-du'afa, wong-wong sing lemah. Lemah itu apa? Ya wa humul muqtasiruna ala adai zakatil wajibah. Jadi hanya cukup apa? Menggugur kewajiban zakat saja. Tapi tidak yaziduna aliyah, tidak bertambah selain tadi. Jadi hanya apa? Mengeluarkan zakat wajib saja. Orang iso apa orang gelem nambahi. Wala yanqusuna min afari darajatuhum. Wa badlu kulli wahidin ala miqdari hubbihi lillah. Jadi semakin apa? Jadi menyerahkan atau memberikan sesuatu itu kepada orang lain sebagai saudaranya itu tergantung apa? Sesuai dengan kadar kecintaan kita kepada Allah. Yang cinta kepada Allah ya diinfakno semuanya. Oleh karena itu Imam Ghazali menyarankan, memberikan nasihat kepada kita untuk selalu bersungguh-sungguh, ya, untuk bersungguh-sungguh. Fatazidu al wajib walau syai'an yasir. Jadi termasuk daripada apa? Ayo kita sedekah jari walaupun itu apa? Syai'an yasir. Sesuatu yang kecil, walaupun itu sesuatu yang kecil. Fa innal iktifa'a bima jaratil wajib haddul bukhala. Dawuh Imam Ghazali. Fa innal iktifa'a bimujarradil wajib haddul bukhala. Jadi merasa cukup hanya dengan perkara sing wajib, ayo haddul bukhala, itu termasuk daripada bukhala. Wong sing bakhil, katanya Imam Ghazali. Ya, katanya Imam Ghazali. Jadi wong sing merasa wis cukup mengeluarkan perkara sing wajib, itu haddul bukhala, ya termasuk wong sing medhit, wong gak gelem nambahi daripada apa? Dari sing wajib iku mau. Fastahid ala yang qadi alaika yaumun illa wa tasaddaqu bi syai'in. Jadi bersungguh-sungguhlah, jangan sampai satu hari ini terlewat tanpa kita bersedekah jariyah, walaupun apa? Sesuatu yang kecil, atau bikasratin khubzin, atau sakjuwil roti, walaupun hanya sekedar apa? Sakjuwil roti. Fa illam tamlik syai'an, mongko lamun ora miliki sapa sira syai'an suwiji. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, falaisati shadaqatu kulluha fil mal, katanya Imam Ghazali. Jadi sedekah iku gak kok apa? Perkara dunia saja, harta benda saja, tidak. Walakin kullu kalimat thayyibatin. Tetapi setiap kalimat yang baik, kalimat yang tidak menyinggung perasaan teman, perasaan tetangga, kalimat yang tidak menyakiti hati orang lain, itu termasuk sedekah.
Wa syafa'atun wa ma'unatun fi hajatin, pertolongan kita kepada orang yang butuh pertolongan, ya termasuk sedekah. Termasuk apa? Jadi sedekah itu tidak hanya sebatas daripada harta benda saja, tapi kalimat thayyibah, pertolongan, wa iyadatul mari, nilii wong sing lara, ya termasuk sedekah. Wa tasyi'u janazah, ngiring jenazah, ya termasuk sedekah. Wa fil jumlah an tubadila syai'an mimma taqdiru alaihi min jahin. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, yang kita berikan, min jahin, baik itu pangkat kita, wa nafsin, diri kita, wakalamin, dan ucapan ditatibi qalbi muslim, untuk menghibur daripada hati seorang muslim, ya termasuk daripada fayuktabu jami'u dzalik laka shadaqatan. Maka Allah bakal menulis, fayuktabu mongko den tulis, jami'u dzalik sekabehane mengkono-mengkono iku mau napa, kalimat thayyibah, ma'una, iyadatul marid, dan saterusé iku mau shadaqatan, iku sedekah. Iku termasuk daripada sedekah. Jadi sedekah iku gak tidak hanya masalah dunia saja, harta benda tidak, tapi omongan baik, omongan yang tidak menyakiti orang lain, pertolongan kita kepada orang yang butuh, kemudian kita mengunjungi orang sakit, nilii wong sing lara, ndongakno teman kita, itu termasuk sedekah. Dilanjutkan, ya Ali, ya Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan, perkara sing ditulis, ala babil jannah, ing atase pintune surga. Anti utawi sira surga, muharramatun ala kulli bahilin wa aqin wa namamin. Utawi sira muharramatun iku den haramno ala kulli bahilin ing atase pira-pira saben-saben wong sing bakhil, wa aqin lan wong sing sing durhaka, wa namamin lan tukang adu-adu. Surga itu diharamkan bagi wong sing bakhil. Wa aqin lan wong sing durhaka nang wong tuane, wa namamin lan wong sing wong sing ngadu-adu, wong sing mengadu, wong sing mengadu domba di antara kaum kaum muslimin. Ya Ali, wa Ali, wallahu a'lam bissawab. Demikian keterangan dari Ustadz, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'alamdani fardud ilayya inda hajjati ilay fala tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Cukup sekian dari Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.